Sampurasun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Heri Juan. Kali ini dalam konten horor. Kita kembali lagi di part 2 tentang mata, telinga, dan mimpi yang spesial. Sebagai gambaran saja, di sungai tempat Surya tenggelam terdapat satu jembatan yang menghubungkan antar kampung satu dengan kampung yang lainnya. Dan di samping jembatan tersebut terdapat pohon yang sangat besar. Di wilayah tersebut, sedari dulu memang sudah banyak memakan korban. Dari mulai anak-anak yang sedang berenang di sana, para petani yang pulang dari sawah ke rumah, banyak yang hanyut sampai ke dasar sungai, bahkan sampai meninggal dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru nonton di part 2 ini, alangkah baiknya teman-teman juga nonton di part 1-nya ini. Dan teman-teman bisa bantu channel ini. Caranya subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Mata, telinga, mimpi yang spesial part 2. Ini ceritanya. Singkat cerita, gua sudah masuk SMP. Dan sekarang gua kelas 2 SMP. Semua yang gua anggap normal, seakan semuanya berubah. Gua pun sadar, gua bukan yang dulu lagi. Saat gue kelas 2 SMP, gue tinggal berdua sama adik gue, namanya Adi. Orang tua kita pergi ke ibu kota untuk mencari rezeki di sana, untuk biaya hidup dan sekolah kami di sini. Kami pun dititipkan kepada kakek dan nenek kami. Hal-hal mistis pun mulai berdatangan ke gue. Dan hal mistis yang pertama ini, sampai hari ini gue masih ingat detailnya. Di suatu malam, gue tertidur dari mulai jam 7 malam. Mungkin seperti itu suara tamparan gue ke sekujur tubuh gue untuk mengusir nyamuk pada saat itu. Gue pun terbangun. Gue tersadar obat nyamuk yang gue bakar tadi sebelum tidur itu sudah habis. Gue pun keluar kamar tanpa menyalakan lampu kamar terlebih dahulu. Gue pun mengambil obat nyamuk dan korek api. Namun gue keluar agak lama karena korek api yang susah dicari. Setelah ketemu, ternyata korek api tersebut ada di bawah kasur gue. Dan gue pun menyalakan obat nyamuk tersebut dan kembali ke posisi tidur gue.
Namun entah kenapa, pada saat itu akhirnya gue sangat susah untuk tidur kembali. Tiba-tiba gue mendengar suara dari bawah kasur gue. Dan tiba-tiba seluruh ruangan di kamar gue terang seperti ada nyala api. Gua pun sangat panik saat itu. Perasaan gue sangat campur aduk. Gue mau berdiri atau mau menengok ke bawah kasur, tapi badan gue kaku. Dan kejadian itu terus berulang-ulang kali, entah sampai beberapa saat waktu itu. Namun, sumber terang tersebut seperti dari korek api yang tadi gue nyalain untuk obat nyamuk. Gue pun menengok ke arah lain, karena gue sadar ternyata di sebelah gue ada adik gue. Gue coba bangunin dia, gue tampar-tampar, gue jambak-jambak, namun satupun usaha gue tidak ada yang berhasil. Kejadian itu terus berlanjut, sampai akhirnya gue pingsan. Sekitar jam 6 pagi, mata gue pun terpejam. Sontak, gue langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Nek, teriak gue sambil berlari. Iya, kenapa? Nenek ada di dapur, sahut nenek. Gue pun bertanya ke nenek, Nek, apakah semalam nenek ke kamar AA ya? Hah? Ke kamar AA? Enggak, nenek nggak ke sana. Jawaban nenek sangat bingung. Ah, nenek jangan bohong. Semalam ada orang ke kamar dan mainin korek api, menyalakannya pun berkali-kali. Gue pun meyakinkan nenek dengan perasaan yang panik. Ah, kamu jangan ngawur. Mana ada orang malam-malam masuk ke kamar cuma untuk mainin korek. Nenek pun menenangkan gue. Enggak, Nek. Semalam memang ada yang mainin korek, Nek. Gue meyakinkan nenek. Apakah itu setan ya, Nek? Sambung gue. Hush, jangan aneh-aneh. Palingan itu cuma mimpi. Jawab nenek sangat enteng. Gue pun sedikit berlari ke arah kamar untuk mengambil korek api tersebut. Sontak gue kaget melihat korek api yang sudah kosong. Tapi anehnya, di sekitar korek api bahkan di kamar gua tidak ada bekas batang korek api tersebut. Padahal semalam gue yakin isinya masih banyak. Gue pun kembali berlari ke arah nenek sambil membawa korek api tersebut. Tujuannya untuk meyakinkan nenek bahwa korek api semalam penuh
dan pagi-pagi sudah kosong. Udah, pagi-pagi banyak ngehayal. Mending segera mandi, lalu sarapan, lalu segera berangkat ke sekolah. Jawaban nenek yang terakhir itu yang membuat gua sedikit kecewa. Gua mengalami kejadian aneh, tapi tidak dipercaya. Semenjak itu pun, gue gak pernah berani bercerita ke siapa-siapa tentang hal mistis yang gue sering alami. Bahkan sampai saat ini. Gue pun berangkat ke sekolah karena kejadian semalam membuat gue terus melamun seharian di sekolah. Ya, suara Jai, taman gua, memboyarkan lamunan gue. Lu kenapa sih dari pagi melamun aja? Tanya Jai. Enggak, gua gak kenapa-napa. Gue hanya lagi males ngapa-ngapain. Jawab gue. Jai adalah teman terdekat gua pada saat itu. Sejujurnya dalam hati gue pun ingin bercerita kepada Jai tentang apa yang gue alamin tadi malam. Namun gue sangat takut Jai akan bercerita ke teman gue yang lainnya. Pasti mereka akan tertawa dan menganggap gue halu. Dari mulai kejadian pertama itu, gue pun banyak mengalami hal-hal yang mistis. Jujur, semuanya membuat gue sangat depresi. Gue pun ketakutan, bahkan gue sangat bingung harus bagaimana dan harus cerita ke siapa. Beberapa hari setelah kejadian itu, kejadian yang aneh pun muncul kembali. Pada saat itu gue tidur sendiri di kamar karena adik gue, Adi, tidur sama kakek dan nenek gue. Entah berapa lama gue tertidur, tiba-tiba terdengar suara kaca jendela gue diketuk orang. Suara itu pun sontak membangunkan gue dari tidur. Tiba-tiba Ya. Ada suara yang memanggil nama gue. Suara itu sangat gue kenal. Dia adalah orang yang rumahnya persis dari arah jendela yang dia ketuk. Suara itu adalah suara tetangga gue. Yang horornya, dia sudah sangat lama meninggal dunia. Gue pun langsung menengok ke arah jendela tersebut. Siapa ya? Tanya gue konyol. Hanya dalam hitungan beberapa detik, setelah gue menengok ke jendela tersebut, badan gue langsung berasa kaku dan tidak bisa digerakin lagi. Mulut gue pun berasa terkunci. Berasa ada yang nindihin gue dari atas. Mungkin ini yang namanya ketindihan.
hanya berdoa dalam hati. Hanya itu yang bisa gue lakukan pada saat itu. Mungkin seperti itu suara gue waktu itu. Kurang lebih hampir 5 menit, siksa itu terus berlangsung. Akhirnya badan gue pun bisa digerakin. Cuman anehnya, mulut gue tetap masih bungkam. Masih dalam posisi terlentang, gue merasa ada yang aneh di samping kanan gue. Gue melihat samar-samar bayangan dari ujung mata gue. Setelah gue mengumpulkan niat dan memberanikan diri, akhirnya gue tengok ke sebelah kanan. Pada akhirnya, gue pun sangat kaget. Gue melihat sosok pocong yang matanya tajam menatap ke arah mata gue. Kejadian itu membuat badan gue semakin lemas. Tidak cukup dengan saling bertatap-tatapan. Dengan kondisi mulut gua yang belum bisa ngomong, gua pun dikagetkan lagi dengan suara yang sama sekali tidak gua kenal. Ya, suara itu berasal dari makhluk yang sedang bertatap-tatapan sama gue. Namun anehnya, mulutnya tidak bergerak sama sekali. Jangan takut, nak. Ini baru awal. Saya tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan kamu temui selanjutnya. Kuatkan hati kamu. Kuatkan mental kamu. Perdalam ilmu agamamu. Dan jangan pernah meninggalkan sholat. Kamu tenang saja. Kamu tidak akan apa-apa. Karena ada sosok baik yang menjaga kamu. Sosok itu pula lah yang menyelamatkan kamu saat tenggelam. Dan dia jugalah yang mengusir makhluk-makhluk jahat di tempat sana. Ya sudah, nak. Saya pamit. Jaga diri kamu baik-baik. Saya kesini hanya menuruti perintah beliau untuk melatih kamu. Suatu saat, jika waktunya sudah tiba, kamu pun akan ketemu dengan beliau. Pada saat itu, gue pun tetap tidak bisa ngomong. Hanya menangis dan berdoa dalam hati. Dari awal sampai akhir, percakapan itu pakai bahasa Sunda. Bahkan seperti obrolan orang tua menasihati anaknya. Setelah sosok itu berpamitan, akhirnya dia menghilang. Dan benar-benar menghilang. Mulut gua yang sedari tadi terkunci, akhirnya bisa terbuka. Dan sontak gua pun berteriak, Allahu Akbar! Kurang lebih seperti itu teriakan gue. Seperti yang terlepas dari belenggu. Tiba-tiba gue pun dikagetkan lagi dari suara pintu kamar gue. Ada apa lagi ini?